Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih kepada kita yang telah meluangkan waktu untuk kita mengikuti Zoom pada siang hari ini untuk kita memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Novia Sandra Dewi, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan yang telah membimbing kami, mengarahkan kami untuk mengerjakan tugas mata kuliah manajemen keuangan. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori biaya modal. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin bisa diganti slide-nya. Baik. Nah, pembahasan pertama itu tentang definisi biaya modal. Nah, biaya modal adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan modal baik dari hutang, saham preferen, saham biasa maupun laba ditahan. Biaya modal juga bisa diartikan sebagai tingkat pengambilan minimum yang harus diperoleh perusahaan untuk mempertahankan dan menarik modal dari investor. Nah, ada pendapat dari para ahli yaitu Sutrisno pada tahun 2011. Dia mengatakan bahwa biaya modal adalah semua biaya yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan sumber dana dalam melakukan investasi. Nah, mungkin bisa diganti slide-nya. Nah, masuk pada menganalisis biaya modal secara individual. Nah, dalam menganalisis biaya modal secara individual, ada 5 cara. Pertama itu, biaya modal dari utang perniagaan. Biaya modal dari utang wesel. Biaya modal dari... Nah, saya akan membahas tentang biaya modal dari utang perniagaan. Nah, biaya modal dari utang perniagaan atau cost of the debt adalah total biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan atas pinjamannya. Ada di sini ada rumus. Nah, biaya hutang sama dengan tingkat pengambilan bebas risiko ditambah spread kredit dikali 1 dikurang tarif pajak. Nah, saya akan menerangkan apa itu tingkat pengambilan bebas risiko, apa itu spread kredit, dan apa itu tarif pajak. Nah, tingkat pengambilan bebas risiko atau risk free rate itu adalah tingkat pengambilan dari investasi yang dianggap bebas risiko. Misalnya seperti obligasi pemerintah. Nah, masuk pada spread kredit. Spread kredit ini adalah tambahan tingkat bunga yang mencerminkan risiko kredit perusahaan dibandingkan dengan obligasi bebas risiko. Nah, yang terakhir adalah tarif pajak atau tax rate. Nah, tarif pajak adalah persentase pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan. Pajak mengurangi biaya utang karena bunga dapat dikurangkan dan pajak. Nah, mungkin sampai di situ saja. Saya tidak mengambil contoh, mungkin sampai di rumus saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya itu biaya modal dari utang wesel. Nah, kalau kita berbicara persoalan biaya modal utang wesel, nah wesel ini adalah instrumen keuangan yang berfungsi sebagai janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Dalam konteks ini biaya modal wesel ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana jangka pendek. Nah,
Eh, Biaya modal utang wesel ini biasanya dihitung berdasarkan bunga yang dibayarkan kepada eh, pemegang wesel. Nah, eh, biaya modal atau cost of capital ini adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana baik dari eh, utang, saham, preferen, saham biasa maupun laba ditahan. Kemudian biaya modal rata-rata tertimbang ini adalah tingkat rata-rata yang dibayarkan perusahaan untuk membiayai asetnya. Nah, rumus untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang itu eh, bobot utang atau biaya utang ditambah bobot ekuitas atau biaya ekuitas ditambah bobot saham preferen atau biaya saham preferen. Nah, mungkin selanjutnya moderator. Selanjutnya biaya modal dari utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek ini adalah kewajiban yang finansial yang harus dilunasi dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Biasanya ini meliputi pinjaman bank, kredit usaha, atau utang dagang. Nah, adapun rumus itu biaya hutang sama dengan total bunga dibagi utang dikali 100. Nah, mungkin selanjutnya. Kemudian biaya dari obligasi. Nah, biaya utang dari obligasi ini adalah suku bunga efektif yang dibayarkan perusahaan atas obligasi yang diterbitkannya. Biaya utang ini dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dengan rumus pendek atau shortcut formula dan dengan metode akurai. Nah, kalau kita merujuk pada tunggu di atas tadi. Kalau kita merujuk pada obligasi, nah obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana dari investor. Nah, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Persilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya, biaya modal dari saham preferen. Saham preferen adalah bentuk ekuitas yang dapat digunakan untuk mendanai proyek ekspansi atau pengembangan yang ingin dilakukan perusahaan. Seperti modal ekuitas lainnya, penjualan saham preferen memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana. Saham preferen memiliki manfaat karena tidak mengencerkan kepemilikan saham pemegang saham biasa. Karena saham preferen tidak memiliki hak suara yang sama dengan saham biasa. Adapun rumus dari untuk menghitung saham preferen yaitu RP sama dengan D atau dividen dibagi dengan PO atau harga. Contohnya itu semisalnya dalam suatu perusahaan memiliki saham preferen yang dividen tahunannya sebesar $3. Jika harga saham saat ini adalah $25, berapakah biaya saham preferen tersebut? Dengan menggunakan rumus menghitung saham preferen, kita langsung saja memasukkan nilainya, yaitu D atau dividen ditulis dimasukkan jadi 3 dibagi dengan harga atau 25 sehingga diperoleh hasil 12%. Kemudian yang selanjutnya bisa geser. Biaya modal dari laba ditahan. Biaya modal dari laba ditahan atau cost of retained earning
adalah tingkat keuntungan yang diharapkan investor atas saham biasa perusahaan. Biaya modal ini sama dengan biaya modal saham biasa, tetapi tidak mengeluarkan emisi. Uh, bi- biaya modal dari laba ditahan biasa timbul ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi. Investasi baru menggunakan laba yang ditahan, bukan melalui penerbitan saham baru atau pinjaman. Secara konsep, biaya ini sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh para pemegang saham. Hal ini karena laba ditahan tetap dianggap sebagai modal milik pemegang saham, sehingga harus memberikan pengembalian yang setara dengan investasi alternatif. Selanjutnya biaya modal dari emisi saham baru. Biaya modal dari emisi saham baru adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana dengan menjual saham biasa baru. Biaya ini lebih tinggi daripada biaya modal dari laba ditahan karena saham baru dibebani biaya emisi atau flotation cost. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat, pemateri terakhir untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya menganalisis biaya modal secara keseluruhan. Nah, yang pertama, marginal cost of capital merupakan biaya memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, marginal cost of capital akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Selanjutnya, Skedul biaya modal marginal merupakan biaya yang diperlukan untuk memperoleh tambahan modal baru. Biaya ini biasanya akan meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan modal. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait biaya modal marginal. Yang pertama, biaya modal marginal dihitung dengan bobot marginal. Biaya modal marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan baru. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan bobot marginal yang menggambarkan porsi masing-masing jenis pendanaan dalam struktur modal perusahaan, seperti utang, ekuitas, atau saham preferen. Dan yang kedua, untuk mempertahankan struktur modal optimal. Struktur modal optimal sendiri merupakan kombinasi ideal antara utang dan ekuitas yang menghasilkan biaya modal keseluruhan terendah, sekaligus meminimalkan risiko keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, biaya modal marginal penting dalam operasional usaha karena dapat digunakan untuk memaksimalkan profit. Biaya modal marginal membantu perusahaan menilai kelayakan proyek investasi baru. Jika tingkat pengembalian dari proyek baru atau roll lebih tinggi dari biaya modal marginal, maka proyek tersebut layak dilakukan karena akan meningkatkan laba perusahaan. Contohnya, jika biaya modal marginal perusahaan adalah 10% dan sebuah proyek menawarkan roll sebesar 15%, maka proyek ini memberikan keuntungan bersih sebesar 5% bagi perusahaan. Sebaliknya, jika roll proyek hanya 8%, proyek tersebut akan menimbulkan kerugian karena tidak mampu menutupi biaya modal. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya, juga kepada kita sekalian, anggota kelompok 3 yang ikut berpartisipasi aktif dalam mengerjakan tugas kelompok kita ini yang berjudul teori biaya modal.